kembali lagi dengan aku Nita. Di video kali ini aku bakalan bahas tentang perparfuman. Siapa sih di sini yang gak suka sama yang namanya parfum? Kalau misalnya aku sendiri, aku tuh suka banget sama yang namanya parfum. Karena kan parfum tuh bisa bikin tubuh kita tuh lebih wangi kan? Nah, di video kali ini aku ada parfum yang original sama yang inspired parfum. Jadi untuk kalian yang pengen tahu gimana sih kualitasnya si parfum yang original sama yang inspired parfum ini, kalian bisa banget tontonin video ini dari awal sampai akhir, karena di video ini aku bakalan kasih tahu ke kalian perbandingannya antara si original ini sama si inspired parfum ini. Dan sebelum kalian tonton videonya, kalian jangan lupa subscribe, like, dan komen, dan kalian bisa share ke teman-teman kalian. Dan yang paling penting, kalian jangan lupa aktifin lonceng YouTube channel aku supaya kalian nggak ketinggalan kalau aku upload video baru. Nah, oke teman-teman, sebelum kita bahas tentang perbandingan ori dan inspired parfum ini, kita bahas dulu tentang jenis-jenis parfum. Jadi, ada beberapa jenis parfum yang ada, yaitu EDP, EDT, dan edisi. Nah, untuk kalian yang belum paham mengenai EDP, EDT, dan edisi, di sini aku bakalan bahas dulu tentang EDP. Nah, untuk EDP ini tuh singkatannya dari Eau de Parfum. Nah, si EDP ini tuh memiliki tingkat konsentrasi wewangian yang paling tinggi di antara EDT dan edisi. Jenis parfum ini tuh memiliki tingkat konsentrasi itu sebanyak 15-20%. Dan si EDP ini juga bisa bertahan parfumnya tuh di badan kita tuh selama 4-5 jam. Nah, karena si EDP ini tuh memiliki tingkat alkohol tuh yang lebih tinggi dibandingkan dengan EDT dan edisi, maka parfum yang jenisnya tuh EDP itu tuh cocok banget untuk dipakai seharian. Terutama kalau misalnya kalian yang sering beraktivitas di luar ruangan. Nah, terus untuk jenis parfum selanjutnya yaitu EDT. Jadi EDT ini tuh singkatan dari Eau de Toilette. Nah, tingkat konsentrasi wewangian dari EDT ini tuh lumayan cukup tinggi setelah EDP. Untuk kadar konsentrasi wewangian dari EDT ini tuh sebanyak 5-15%. Dan dari segi harga juga, EDT ini tuh harganya tuh lebih terjangkau ataupun kayak lebih murah dari parfum yang jenisnya tuh EDP. Terus untuk daya tahannya, EDT itu bisa bertahan selama 2-3 jam kurang lebih. Dan si EDT ini juga lebih cocok untuk kalian yang seneng jenis parfumnya tuh yang nggak terlalu strong, alias yang parfumnya tuh jenisnya tuh kayak aromanya tuh lebih lembut. Nah, masuk jenis parfum yang ketiga yaitu tentang edisi. Jadi edisi ini tuh singkatan dari Eau de Cologne. Nah, untuk si edisi ini tuh memiliki tingkat konsentrasi wangian yang lebih rendah dibandingkan dengan EDP dan EDT. Secara umum, tingkat konsentrasi wangian dari parfum edisi ini tuh memiliki tingkat konsentrasi sebanyak 2-4%. Dan untuk dari segi harganya juga, edisi tuh harganya tuh lebih terjangkau daripada parfum yang jenisnya tuh EDP dan EDT. Nah, untuk daya tahannya sendiri, kalau misalnya parfum yang jenisnya tuh edisi, itu tuh kurang lebih bisa bertahan selama hampir 2 jaman. Nah, di video ini aku bakalan review kedua parfum aku, yaitu si Jo Malone English Pear and Fresia. Ini yang size mini size-nya. Dan ini ada inspired parfum dari Farah Parfum yang Jo Malone English Pear and Fresia juga. Nah, di sini siapa sih yang nggak tahu parfum dari merek Jo Malone ini yang English Pear and Fresia? Kalau misalnya kalian seneng sama wangian yang aromanya tuh seger, terus ada campuran aroma-aroma buah dan bunga, pasti kalian udah nggak asing banget sama wangi dari si Jo Malone English Pear and Fresia ini. Nah, nanti aku bakalan bandingin sama parfum dari si Farah Parfum yang inspired parfum super premium ini, dibandingin sama si Jo Malone yang English Pear and Fresia ini juga. Nah, untuk pertama kali, kalau misalnya kalian pertama kali semprot parfum ini ke badan kalian itu, untuk top notes-nya tuh, dia itu wanginya tuh wangi buah pir yang seger banget. Kalau misalnya kalian yang suka banget sama aroma-aroma buah, pasti kalian suka banget sama wangi dari si English Pear and Fresia ini. Nah, karena si Jo Malone English Pear and Fresia ini tuh kan nggak mencakup wangi yang cuman buah doang gitu, yang bikin seger doang. Tapi untuk di middle notes-nya, dia itu menurut aku dia itu wanginya tuh wangi bunga fresia. Jadi selain dia seger dari aroma buah pirnya, tapi dia itu ada aroma yang bikin lembut gitu untuk kita cium, yaitu dari bunga fresianya. Nah, selain itu juga, selain dia wanginya tuh dari aroma buah dan bunga yang aku sebutin tadi, yang buah pir sama yang bunga fresia, tapi menurut aku dia itu ada wangi maskinya juga. Nah, karena di base note dari si Jo Malone English Pear and Fresia ini, dia itu emang mengandung wangi musk sama buah pir, terus sama bunga fresia juga. Tapi menurut aku wangi muskinya itu nggak terlalu strong, jadi agak lumayan tipis dan agak samar.
Nah, yang terakhir dari si Jo Malone English Pear and Fresia ini, menurut aku dia itu memiliki wangi aroma-aroma kayak kayu-kayuan gitu, antara whisky ataupun kayak cheddar, atau mungkin kayak wangi-wangi sandalwood ataupun cendana. Aku pun sebenarnya nggak terlalu paham mengenai sama yang wangian kayu-kayuan, tapi menurut aku ini agak kecium sih, agak wangi-wangi kayu-kayuannya tuh ada. Tapi menurut aku semua notes dari si Jo Malone English Pear and Fresia ini tuh kayak udah di blend secara sempurna dari si top notes, middle notes, sama base note-nya. Karena pas kalian semprot pertama kali si Jo Malone English Pear and Fresia ini tuh rasanya tuh bener-bener kayak seger banget ke badan kita tuh. Terus ada aroma-aroma buahnya, terus ada aroma bunganya yang tadi aku sebutin tadi, buah pir dan bunga fresia. Walaupun si Jo Malone English Pear and Fresia ini tuh kan jenis parfumnya tuh jenis edisi ya, eau de cologne, tapi menurut aku ketahanannya super duper juara banget. Karena aku udah sering pakai wangi-wangi Jo Malone ini, itu tuh bisa awet banget loh di tubuh aku seharian. Walaupun misalnya contohnya kayak aku misalnya udah pakai parfum si Jo Malone English Pear and Fresia ini, terus aku cuci baju aku, dan pas lagi aku setrika, baju aku tuh masih tetap kecium gitu wanginya. Terus walaupun parfum dari Farah Parfum yang Inspired Parfum ini tuh kan super premium ya, tapi bener-bener daya tahannya tuh bener-bener awet banget. Malah sama kayak si original parfum yang Jo Malone English Pear and Fresia ini. Nah, menurut aku si Jo Malone English Pear and Fresia ini tuh selain wanginya tuh unik banget karena percampuran wangi buah dan wangi bunga. Jo Malone English Pear and Fresia ini juga cocok banget untuk kalian yang jenis kepribadiannya tuh kayak yang seksi, classy, elegan, dan misterius. Jadi kalau misalnya kalian pakai si Jo Malone English Pear and Fresia ini, kita tuh kayak kesannya tuh kayak dibawa ke taman bunga, tapi ada aroma-aroma buahnya juga gitu. Unik banget kan? Jadi bayangin tuh wangi yang unik aku tadi sebut tadi, itu tuh nempel di tubuh kalian. Nah, itu adalah review singkat aku mengenai parfum dari si Jo Malone English Pear and Fresia wanginya. Nah, sekarang aku bakalan bikin perbandingan mengenai Inspired Parfum by Farah Parfum yang super premium ini dibandingkan sama si Jo Malone yang English Pear and Fresia ini. Nah, untuk perbandingannya aku bakalan bandingin kedua parfum ini di paper test. Aku ada 2 paper test yang belum aku pakai sama sekali. Nah, nanti akan perbandingannya tuh yang sebelah sini untuk yang si Inspired Parfum yang Farah Parfum yang super premium. Kalau misalnya yang ini aku bakalan pakai si Jo Malone yang English Pear and Fresia. Untuk sekarang aku bakalan semprotin dulu yang sebelah sini ya, yang sebelah sini, sama dari Farah Parfum yang super premium yang English Pear and Fresia juga. Nah, aku bakalan simpen dulu si paper testnya, terus aku bakalan lanjut semprotin si yang original Jo Malone ini ke paper test yang ini. Aku belum pakai sama sekali. Sama 2 semprot juga. Terus aku bakalan tunggu beberapa saat si paper testnya supaya si parfumnya tuh benar-benar meresap di paper testnya. Nah, di sini si parfumnya udah meresap di kedua paper test ini. Nah, ini sih yang super premium yang dari Farah Parfum. Kalau misalnya yang ini yang si Jo Malone yang English Pear yang asli ya. Kita cium kedua-duanya. Guys, ini beneran deh. Ini nggak bohong kan? Aku tadi semprotnya 2 kali kan? Guys, bener-bener itu sama banget wanginya. Asli, aku nggak bohong sama sekali. Aku tuh sampai bingung gitu mana yang ini yang ori sama yang Inspired Parfum. Ini beneran sama banget wanginya. Padahal dari segi harga si yang Jo Malone yang asli sama yang si Inspired Parfum ini tuh bener-bener beda banget dong harganya, jomplang gitu. Tapi kok bisa ya? Tapi kok bisa sih ini wanginya sama banget? Aku agak sedikit lebay, tapi emang bener-bener ini aku jujur ya, demi Allah, ini bener-bener sama banget. Nah, berdasarkan pengalaman aku setelah aku pakai si Farah Parfum yang super premium ini, karena kalau misalnya kalian udah lihat YouTube aku tuh suka banget sama Farah Parfum yang super premium ini dan aku punya beberapa variannya.
Menurut aku daya tahannya kalau misalnya dibandingin sama parfum yang ori, aku jamin 100% kalau misalnya daya tahannya tuh bener-bener awet banget dan gak beda jauh sama yang ori. Contohnya kayak aku udah bandingin sama si Jo Malone yang ini tuh bener-bener gak ada bedanya daya tahannya dari segi wanginya, terus sama ketahanannya juga. Padahal dari semprotannya aku tuh cuma pakai beberapa titik yang ada di tubuh aku aja gitu, kayak misalnya yang di sini, sama di depan dan sama belakang. Tapi itu ketahanannya bener-bener. Nah, untuk dari segi harga juga jelas jauh beda dong. Kalau misalnya si Farah Parfum yang Inspired Parfum ini tuh harganya tuh dengan 100 ml harganya masih di bawah 200.000. Kalau misalnya si Jo Malone ini yang asli, kalau misalnya kalian beli yang 100 ml ya dibandingin sama si Farah Parfum, ini harganya di atas 2 juta. Bayangin, ini udah bisa berkali-kali lipatnya dong dari si Inspired Parfum ini. Tapi dari segi kualitas, kalian udah bisa buktiin tadi pas aku udah pakai paper test, aku cium itu paper testnya bener-bener gak ada bedanya banget. Kalau misalnya aku pribadi, aku jauh lebih milih si Inspired Parfum ini, yang Farah Parfum ini, karena dari isinya lebih banyak, harganya lebih murah, aku bisa pakai sesuka hati aku karena aku nggak kayak diirit-irit gitu. Kalau misalnya Sundanya, kalau kita pakai yang asli kan sayang banget ya. Tapi aku nggak maksa kalian, kalau misalnya kalian punya budget lebih untuk kalian bisa pakai sesuka hati kalian, pakai yang asli, nggak apa-apa. Cuman kalau misalnya aku pribadi, aku lebih milih harga yang terjangkau karena ini bener-bener kualitasnya tuh nggak jauh beda, bahkan sama aku bilang sama si yang ori. Nah, aku mau kasih tahu nih ke kalian kenapa sih kalian harus banget pilih Farah Parfum untuk parfum keseharian kalian. Karena Farah Parfum tuh dibuat menggunakan konsentrat asli dari Eropa dan alkoholnya juga alkohol yang khusus untuk parfum. Terus kualitas wanginya juga itu mirip banget sama yang ori. Untuk wangiannya juga tahan lama dan higienis juga. Terus si parfum dari Farah Parfum ini juga aman digunakan di pakaian, tidak meninggalkan noda, dan aman juga kalau misalnya terkena kulit kalian. Karena Farah Parfum ini tuh tidak mengandung zat-zat yang berbahaya. Terus yang paling penting, ini harganya super duper terjangkau banget karena 100 ml itu harganya kisaran 180 kalau nggak salah aku lihat di e-commerce. Terus kualitas produk dan reputasi dari si Farah Parfum ini tuh udah nggak usah diragukan lagi. Kalian bisa langsung cek untuk Shopee Mall dari si Farah Parfum. Di situ udah banyak banget testi dari customer baru ataupun customer existing yang repurchase lagi parfum dari Farah Parfum. Dan yang paling penting, siapa sih di sini Inspired Parfum yang udah berbepom selain Farah Parfum? Ini Farah Parfum udah berbepom ya guys, jadi aman banget untuk digunakan oleh kalian. Oke teman-teman, sekian dulu review aku mengenai perbandingan parfum ori yang Jo Malone sama si Inspired Parfum dari Farah Parfum ini. Semoga review ini bisa bermanfaat untuk kalian semua dan bisa jadi juga inspirasi untuk kalian. Terima kasih banyak untuk kalian yang udah tontonin video ini dari awal sampai akhir. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dalam pembuatan video ini, baik yang disengaja ataupun tidak disengaja. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah!